Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Listiawati, penyuluh agama Islam honorer dari Kota Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan tentang melek literasi Al-Qur'an. Apa itu melek literasi Al-Qur'an? Yang dinamakan dengan melek literasi Al-Quran itu adalah langkah akseleratif dan sistematik dalam menumbuh kembangkan 4 kemampuan utama, yaitu dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu kemampuan membaca, menulis, menghafal, dan mengartikan Al-Quran. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk salam literasi Al-Quran. Salam literasi Al-Quran, budayakan membaca Al-Quran. Siap. Sekali lagi ya, salam literasi Al-Quran, budayakan membaca Al-Quran. Siap. Mengapa kita perlu adanya literasi Al-Quran? Karena saat ini kita masih merasakan dampak daripada pandemi COVID-19, di mana cara membaca Al-Quran dari anak-anak kita atau cara mengajar Al-Quran kita sendiri untuk anak-anak itu adalah dengan cara yang online. Cara online ini ternyata sangat berdampak negatif bagi anak-anak atau bagi masyarakat pada umumnya. Karena apa? Ketika mereka membaca Al-Quran dengan cara online atau belajar Al-Quran dengan cara online, maka sudah barang tentu tidak ketemu langsung dengan gurunya, sehingga bisa menimbulkan makhraj atau kebenaran makhraj itu akan berkurang. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu adanya literasi Al-Quran adalah Al-Quran itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Yang berikutnya, membaca Al-Quran itu termasuk ibadah yang bernilai tinggi. Jadi kita perlu sekali membaca atau mengetahui literasi Al-Quran tersebut. Lalu, bagaimana cara kita sebagai seorang penyuluh untuk bisa mengajarkan Al-Quran? Atau metode apa yang perlu kita berikan kepada anak didik kita atau para jamaah kita untuk bisa belajar literasi Al-Quran? Tentu kita sudah menemui banyak metode-metode, yang diantaranya ada metode Iqra, metode Yanbu'a, metode Simai, metode Umi, metode Talaki, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan saya menerapkan sebuah metode atau inovasi yang saya kembangkan di majelis taklim ataupun TPQ ataupun juga sekolah yang saya ajar, itu diantaranya aja saya menggunakan metode talaki. Apa itu metode talaki? Metode talaki adalah metode pembelajaran Al-Quran di mana kalau bahasa Jawanya itu lambe ketemu lambe, artinya bahwa anak atau jamaah yang belajar Al-Quran itu akan melihat makhraj yang kita bacakan itu sesuai dengan bibir kita. Jadi bibir kita itu seperti apa? Misalkan po. Nah, itu bentuknya seperti apa? Kemudian misalkan kho, bagaimana bunyinya, dan bentuk bibir kita itu seperti apa? Maka jamaah itu akan melihat bibir kita. Itulah yang dinamakan dengan metode talaki. Metode talaki ini bisa kita lakukan karena kita ketemu dengan anak. Kalau kita tidak ketemu dengan jamaah, kita tidak akan bisa menggunakan metode talaki. Bahkan metode talaki ini telah dilakukan oleh
zamannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah melakukan metode talaki ini untuk para sahabatnya, di mana para sahabat itu belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, inovasi yang saya kembangkan untuk literasi Al-Quran ini adalah membuat pohon literasi Al-Quran. Apa pohon literasi Al-Quran itu? Nanti insya Allah di bawah ada gambarnya. Itu adalah sebuah pohon kosong di mana nanti ada buah dan daun, yang buah dan daun itu setiap anak bisa membaca ataupun bisa mengartikan, maka dia akan menempel buah dan daun tersebut di pohon literasi. Yang ketiga adalah saya menginovasikan gerakan membaca Al-Quran dan mengartikannya. Jadi kita belajar sama-sama membaca Al-Quran, kemudian kita artikan, terus kita pahami makna dan arti dalam Al-Quran tersebut. Nah, ini yang namanya pohon literasi. Jadi pohon literasi Al-Quran itu pohon yang masih kosong, kemudian ada daunnya di sini ini. Nah, ini nanti ditulisi dengan ayat Al-Quran apa, kemudian artinya, cara pengamalannya bagaimana, ada di buahnya ini. Kemudian tujuan dan manfaat dari inovasi yang saya kembangkan, yang pertama itu adalah meningkatkan minat baca Al-Quran. Jadi dengan inovasi tersebut saya berharap ada minat baca yang lebih dari jamaah atau majelis taklim yang saya bina. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan kebenaran dan kefasihan makhraj huruf. Jadi dari metode talaki ini kita betul-betul membenarkan makhraj huruf yang dibaca oleh jamaah. Yang ketiga, menciptakan kebiasaan gemar membaca Al-Quran. Jadi kemarin waktu pandemi COVID-19 mungkin para jamaah atau anak-anak bahkan remaja itu sudah kecanduan dengan HP, maka dengan metode ini kita berharap bisa menciptakan kebiasaan gemar membaca Al-Quran. Yang keempat, mengetahui arti dan makna ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi dengan pohon literasi yang saya terapkan tersebut, kita berharap anak-anak bisa untuk mengetahui maknanya. Yang berikutnya adalah memperkuat nilai kepribadian dan mengembangkan budi pekerti dan karakter. Salah satu contoh misalkan ketika anak-anak itu sudah membaca Al-Quran, maka diharapkan sebelum membaca untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, dari inovasi-inovasi tersebut tentu ada hambatannya, yaitu terlalu lama sehingga anak merasa bosan, kemudian kurangnya tenaga pengajar. Karena saya merasa sendiri dan muridnya banyak. Lalu bagaimana solusinya? Memberikan motivasi dan dorongan jamaah dengan memberikan reward, kemudian juga memberikan motivasi kepada jamaah untuk dengan memberikan cerita-cerita yang bermakna. Nah, ini adalah dokumentasi ketika saya memberikan pembelajaran dengan metode talaki tersebut. Ini ada di Lapas Kota Salatiga, kemudian ini juga ada di Majelis Taklim. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi kita salam literasi. Salam literasi Al-Quran, budayakan membaca Al-Quran. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.